Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan itu merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya Al-Latif. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini topiknya Al-Latif. Al-Latif adalah salah satu dari Asmaul Husna yang berarti maha lembut atau maha halus. Jadi makna dari Al-Latif di situ, maknanya di sini ialah maha lembut atau maha halus. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Latif. Artinya apa di situ? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha halus atau maha lembut. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat lembut dan penuh perhatian terhadap semua ciptaannya. Jadi yang hanya maha lembut di situ, yang hanya maha halus di situ hanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Latif yaitu maha lembut atau maha halus. Memberikan anugerah dan karunia secara halus dan tidak selalu disadari oleh penerimanya. Jadi dapat kita diajarkan dalam hal ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Latif yang maha lembut terhadap semua makhluknya. Terkadang kalau misalkan kita tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat lembut dan juga sangat halus terhadap kita yang menerimanya. Allah juga maha mengetahui hal-hal yang lembut, rahasia dan tersembunyi serta segala sesuatu yang detail dan mendetail. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ maha mengetahui terhadap segala sesuatu, baik sesuatu yang ada di dalam diri makhluknya, baik makhluknya memiliki sifat lembut, baik makhluknya memiliki sifat yang kurang lembut, baik makhluknya memiliki sifat yang kasar, baik makhluknya juga memiliki sifat yang sangat kasar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara yang nampak, secara kasat mata maupun yang tersembunyi, serta segala sesuatu yang detail yang ada pada diri makhluknya. Penjelasan mengenai tentang makna Al-Latif di situ secara lebih detail lagi. Makna Al-Latif yang pertama, maha lembut. Allah memberikan kebaikan dan kasih sayang kepada hambanya dengan cara yang halus dan lembut. Salah satu contohnya misalkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya tak terbatas dan juga tak terhingga. Salah satu contohnya Allah memiliki maha lembut terhadap
kasih sayang yang diberikan kepada semua makhluknya. Semua makhluknya diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Diberikan yang namanya kehidupan, diberikan yang namanya rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut terhadap makhluknya. Dan juga hal-hal nikmat karunia yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di situ makna al-latif yang pertama maha lembut. Bahkan terkadang tidak disadari oleh hamba itu sendiri. Terkadang kita tidak menyadari tentang maha lembut Allah atau maha halus Allah terhadap kita. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sejatinya setiap saat memberikan kasih sayang secara lembut, kasih sayang secara halus terhadap makhluknya yang Dia kehendaki semuanya. Makna al-latif yang kedua maha halus. Allah mengetahui segala sesuatu yang kecil, tersembunyi dan detail, serta segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ maha halus, ya, mengetahui terhadap segala apa yang ada pada makhluknya, mengetahui terhadap segala sesuatu yang kecil ataupun yang tidak nampak secara kasat mata, yang tersembunyi maksudnya, baik itu yang ada di dalam diri manusia atau di dalam diri makhluknya. Makna al-latif yang selanjutnya apa di situ? Pemberi anugerah yang halus. Allah memberikan rizki, hidayah dan berbagai kebaikan lainnya kepada hambanya secara bertahap dan melalui cara-cara yang tidak terduga. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan anugerah yang luar biasa kepada setiap hambanya yang Dia kehendaki. Baik itu memberikan rizki, baik itu diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun hidayah. Salah satu contohnya misalkan hidayah di sini dulu dia bergelimang dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik sehingga akan menimbulkan dosa yang dia lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di situ kalau sudah berkehendak maka dia memberikan anugerah yaitu dengan cara hidayah kepada orang tersebut sehingga dia bisa berpindah dari kegelapan menuju alam yang terang benderang dan berbagai kebaikan lainnya kepada hambanya. Jadi kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua tak terbatas dan juga tak terhingga. Makna al-latif yang selanjutnya mengetahui yang tersembunyi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, pikiran dan alam semesta. Jadi kalau manusia diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu hanya terbatas dari pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba orang tersebut, hamba Allah tersebut ya. Karena mengapa? Karena di situ pengetahuan manusia cuma terbatas. Sedangkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala di situ tidak terbatas sama sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tersembunyi dalam hati, pikiran, dan juga alam semesta. Contoh penerapan al-latif dalam kehidupan. Bagaimana penerapan al-latif itu dalam kehidupan? Contohnya yang pertama lemah lembut dalam berbicara. Jadi kita sebagai manusia, khususnya hamba Allah Subhanahu wa taala mulai senantiasa membiasakan diri untuk berbicara yang lemah lembut terhadap orang lain. Jangan sampai pembicaraan kita melukai atau menyakiti hati orang lain tersebut. Kenapa? Karena kita sudah belajar tentang memahami makna al-latif di situ, maka dalam kehidupan kita lemah lembut dalam berbicara. Berbicara dengan sopan dan santun kepada orang lain, terutama kepada orang tua, guru, dan mereka yang lebih tua. Jadi kita senantiasa selalu berbicara yang lemah lembut terhadap orang lain dan juga sopan. Contoh penerapan al-latif dalam kehidupan, memberi bantuan yang tulus.
memberi bantuan dengan tulus, memberikan bantuan kepada orang lain tanpa pamrih dan sesuai dengan kemampuan. Kita memberikan bantuan dengan tulus, mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Membantu orang lain senantiasa niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar tentang Al-Latif di situ, kalau misalkan diterapkan dalam kehidupan, kita bisa memberikan bantuan kepada orang lain dengan tulus. Contoh penerapan Al-Latif dalam kehidupan yang ketiga, bersikap rendah hati, tidak sombong meskipun memiliki kelebihan. Mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya kita selalu rendah hati dan tidak sombong. Ingat, Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai orang yang sombong dan angkuh serta merasa memiliki kelebihan dibanding yang lain. Merasa artinya. Makanya di situ kita bersikap rendah hati, baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan kita dengan sesama. Contoh penerapan Al-Latif dalam kehidupan yang keempat, memaafkan. Memiliki sikap pemaaf dan lapang dada terhadap kesalahan orang lain. Kita senantiasa menjadi pribadi yang memaafkan terhadap kesalahan orang lain. Contoh penerapan Al-Latif dalam kehidupan, bersyukur atas nikmat. Senantiasa kita menjaga keistiqomahan kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Kalau misalkan kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya kepada kita. Jikalau misalkan kita kufur, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Ya. Berdoa, terus selanjutnya contoh penerapan Al-Latif dalam kehidupan yang selanjutnya, berdoa dengan lembut. Berdoa dengan suara yang lembut dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa di situ? Mengajarkan kepada kita supaya kita lemah lembut dalam berdoa. Sopan dan suara yang lembut ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha lemah lembut, maka kita senantiasa berdoa kepada Allah dengan cara lemah lembut pula. Cara mengamalkan Al-Latif. Kita bisa mengamalkan Al-Latif di situ dalam kehidupan kita. Yang pertama, membaca zikir Ya Latif sebagai zikir atau doa secara individu maupun berjamaah dengan jumlah tertentu dan penuh kehusyuan. Jadi cara mengamalkan Al-Latif bisa kita dijadikan sebagai zikir atau doa. Ya Latif yang maha lembut. Allah yang maha lembut. Cara mengamalkan Al-Latif yang kedua, meneladani sifat lembut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan kelemah lembutan dan kasih sayangnya kepada sesama. Jadi kalau misalkan kita membaca lagi bahwasanya kita dalam menjalani kehidupan tentunya kita meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ suri teladan bagi seluruh umat manusia. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ memiliki sifat yang lemah lembut terhadap sesama dan juga terhadap semua makhluk dan kasih sayangnya kepada sesama. Cara mengamalkan Al-Latif yang selanjutnya, berusaha memahami makna Al-Latif, merenungkan makna Al-Latif dalam setiap aspek kehidupan dan berusaha untuk menghadirkan sifat ini dalam diri. Jadi kita dengan cara membaca Al-Latif, memahami makna Al-Latif di situ dapat kita amalkan dalam kehidupan, dalam bentuk perbuatan dalam kehidupan kita. Berusaha untuk menghadirkan sifat Al-Latif di dalam diri kita. Dengan memahami dan juga mengamalkan sifat Al-Latif, seorang muslim diharapkan dapat lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki hati yang lembut dan senantiasa berbuat baik kepada sesama.
Jadi kita memahami tentang Al-Latif di situ mengajarkan kepada kita supaya menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, serta memiliki hati yang lemah lembut dan senantiasa berbuat baik kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absaru wa huwa yud, yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Artinya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dialah yang maha halus, maha teliti. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ apa di situ ya? Yang maha halus ya. Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala penglihatan, dialah yang maha halus dan juga maha teliti. Terima kasih saya sampaikan, semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Terima kasih. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, serta semoga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.